Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Almerika dengan NIM 2024-010078 dengan prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan video materi perkembangan ejaan bahasa Indonesia dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dosen pengampu Bapak Soekarno MTD. Selamat menyaksikan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia. Usaha tersebut menghasilkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan, pengembangan, dan penyempurnaan ejaan dalam bahasa Indonesia telah terjadi selama 114 tahun, dimulai dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015 saat lalu. Pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan di antara lambang-lambang pemisah dan penggabung dalam suatu bahasa. Secara teknis, yang diatur dalam ejaan ialah penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Fungsi ejaan. Fungsi ejaan tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku, ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Ada 4 ejaan yang sudah diresmikan pemakaiannya, yaitu 1. Ejaan Van Oubhuijsen pada tahun 1901, 2. Ejaan Suewandi pada tahun 1947, 3. Ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, dan 4. Pedoman Umum Ejaan yang disempurnakan pada tahun 1975. Penulisan ejaan huruf mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, huruf abjad. Huruf abjad terdiri dari A, B, C, D, E, sampai Z, dan huruf tersebut bisa ditulis dengan huruf kapital atau tidak sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari 5 huruf. Yang pertama, A, I, U, E, O. Dan di huruf vokal ini bisa ditulis dengan huruf kapital atau tidak. Yang ketiga, ada penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal. Huruf vokal yang sudah saya sebutkan tadi. Dan yang keempat adalah penulisan huruf diftong. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf diftong merupakan 2 vokal yang diucapkan bersamaan. Huruf diftong terdiri atas I, AU, dan O, dan A, seperti santai, selesai, pulau, dan kalian. Perubahan penggunaan EYD menjadi PUEBI. Adapun latar belakang yang membelakangi perubahan ini antara lain adanya kemajuan dalam berbagai ilmu. Kemajuan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni membuat penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas, baik secara tulisan maupun lisan, dan memantapkan fungsi bahasa Indonesia. Nah, tadi merupakan video singkat materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.